Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai saham-saham yang berhubungan dengan konsumsi BUMN untuk periode tanggal 1 November 2021 sampai dengan 5 November 2021. Jadi untuk analisa saham mingguan ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama Wika ya. Jadi di sini Wika ini grafik mingguannya ya atau weekly chartnya ya. Jadi kalau kita lihat ini support resistennya sudah saya gambarkan ya. Saya gambarkan sebelumnya supportnya 1335, kemudian resistennya di 1465 ya. Kemudian resisten berikutnya 1605 ya. Jadi yang sudah pernah nonton ya atau yang rajin ngikutin channel saya dari awal ya, ini sebenarnya sudah saya bahas ya, resistennya 1465. Harusnya sih yang sudah punya sih pasang aja trailing stopnya ya. Nah ini apalagi kalau dia sudah turun di bawahnya 1335. Saran saya sebelumnya, kalau dia turun di bawahnya 1335, itu lebih baik kalau yang belinya dari bawah, itu jual dulu ya. Paling enggak ya, kalau masih sayang ya jual 50% ya, seperti itu ya. Ternyata ini kan masih turun lagi ya, harusnya sudah jual lagi ya. Karena di daily-nya saya sudah berikan garis-garisnya. Sebenarnya apakah koreksi ini masih cukup wajar gitu ya? Mungkin pertanyaan seperti itu. Apakah masih bisa naik lagi ya? Mungkin yang banyak ditanya seperti itu. Nah, kalau ingin tahu wajar atau tidaknya ya, itu ada dua caranya ya. Yang pertama kita pakai strategi Fibonacci retracement ya. Begitu ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat dari downtrendnya seperti ini ya, kan? Ini biasanya untuk target price-nya atau resistennya ya, bukan untuk koreksi wajarnya. Kalau koreksi wajarnya, ingin tahu, kita tarik Fibonacci retracement-nya dari bawah ini ya sampai ke swing high-nya di sini ya. Swing high-nya di 1470 kan. Ini lowest-nya di 850 ya. Jadi kalau ingin tahu koreksi wajarnya atau tidaknya ya, itu menurut ilmu Fibonacci retracement ya. Kalau di jalur uptrend, kalau dia koreksi, itu koreksi minimal pertamanya di Fibonacci retracement 38,2% ya. Itu di area sekitar 1230 ya. Jadi kalau kita lihat di sini low-nya dia 4210. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1230 ya, dalam 1-2 minggu ke depan ya, dia akan berusaha untuk lanjut lagi. Jadi sebenarnya koreksinya itu secara Fibonacci retracement dia masih cukup wajar ya. Koreksi maksimum itu di Fibonacci retracement 61,8%. Artinya kalaupun mau hold agak bawah ya, maksudnya kalau dia turun mau masih hold ya, itu maksimum holdnya sekitar Fibonacci retracement 61,8%, sekitar 1086 ya di sini angkanya. Atau kita pakai acuan 1080. Itu stop loss maksimum ya. Jadi kalau turun di bawahnya 1080 lebih baik jual dulu, dia ada kemungkinan turun lagi lanjut ke bawah ya. Jadi jangan sampai hold atau average down. Karena saya sudah sebutkan konstruksi BUMN kalau dia naiknya berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Kalau koreksi juga sama, koreksinya bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Ini sudah saya sering sebutkan ya. Jadi jangan heran kalau ini wah Pak Suntar kok koreksi lagi minggu lalu. Kirain bakalan rebound, cuma koreksi satu kali seperti ini. Sebelumnya kan dia pernah satu kali koreksi ya, terus dia naik lagi ya. Nah itu apakah bisa naik lagi? Uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya, koreksinya masih cukup wajar. Tapi saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau yang beli dari bawah ngikutin saya itu jadikan acuan 1335 sebagai acuannya ya, seperti itu ya. Ya jadi kedua tadi koreksinya wajar atau tidaknya, kalau menurut dari support resistennya, kalau kita lihat ya di sini ya, selama dia bertahan di atas 1145 ya, itu sebenarnya dia masih ada harapan lah ya, seperti itu ya. Jadi itu stop loss maksimumnya sekitar 1145 di sini ya. Kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya dia pernah naik kemudian ke sideways lama, kemudian koreksi naik, ya kan? Selama dia bertahan di atasnya 1145, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 1465 ya. Nah, memang dilihat dari sekarang ya, ini masih cenderung koreksi, kita masih belum tahu arahnya kemana pastinya ya. Itu dari weekly-nya seperti itu, kurang lebih jelas ya. Kalau dari daily-nya, ini sudah saya jelaskan, area buy on weakness memang saya kasih di sekitar 1210. Jadi kalau dia berhasil naik lagi atau rebound, ini kalau yang mau buy on weakness silakan ya, seperti itu ya. Jadi sebelumnya kalau ngikutin garis-garis saya ya, ini saya sudah kasih garis-garisnya ya, dari 1370 yang terakhir ya, ketika dia breakout. Harusnya kalau dia turun di bawah 1370 jual dulu, kalau turun lagi di bawah 1335 jadi jual dulu. Nah, karena di sini adalah area buy on weakness, kalau dia berhasil rebound ya, kita mulai buyback ya. Buybacknya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 1290 tambah lagi, naik ke atas 1335 tambah lagi dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sudah buy dari bawah,
Nah, kalau sudah pasang trailing stop, kalau sudah kejual semua ya, atau kalau yang belum punya mau buy ya buy-nya bertahap aja. Nanti naik lagi ke atas 1290 tambah lagi, naik ke atas 1335 tambah lagi dan seterusnya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Nah, sejauh ini koreksinya apa cukup wajar kalau kita lihat dari sini ya. Ini selama di atas 1145 dia masih ada harapan ya. Saya seperti itu ya. Saya sih kecenderungannya lihat di 1145 itu adalah stop loss maksimum ya. Kalau dia turun banyak 1145 lebih baik sih jual dulu semuanya lah ya. Kita jangan terlalu kaku ya. Oh Pak Sunar, biasanya konstruksi BUMN akan rally sampai dengan awal tahun depan. Nah ini koreksinya wajar saja. Belum tentu ya. Kita jangan terlalu percaya diri ya di pasar ya. Karena terus terang ya, pasar di harga saham di pasar saham itu nggak selalu mengikuti keinginan Anda ya, atau analisa Anda ya. Jadi bisa saja analisanya, oh koreksinya wajar bakalan naik, pasti naik ya. Tapi pasar belum tentu mengikuti Anda ya, seperti itu ya. Kalau pasar selalu mengikuti Anda pasti juga sudah pasti jadi orang yang terkaya di dunia ya, bukan di Indonesia. Karena Anda ingin harganya naik, pasar ngikutin naik gitu ya. Anda ingin harganya koreksi supaya Anda bisa beli, Anda beli di bawah murah, kemudian Anda suruh pasarnya naik, pasarnya ngikutin Anda ya Anda sudah pasti jadi orang kaya raya. Yang penting itu adalah realistis. Makanya trailing stop dan stop loss ini garis-garisnya sudah saya berikan ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya. Ini untuk WIK. Berikutnya untuk WSKT. Ini kalau weekly-nya gambar support resistennya sudah saya berikan 935, 1025. Kalau dia koreksi di bawah 935, itu jangan sekali-kali average down tambah lagi murah Pak Sunar. Ini kan jalurnya masih uptrend. Memang secara pendeknya ya, ini dia masih cukup bagus lah trennya ya, walaupun ini pendek banget ya. Tapi kalau kita lihat garisnya sudah saya berikan ya. Kalau dia masih di bawah 935, saran saya sih jual dulu. Kalau mau buy ya tunggu naik lagi ke atas 935, buy, naik ke atas 1025 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi belinya pertama aja, jangan lupa pasang trailing stop. Itu untuk yang weekly-nya, support resistennya sudah saya gambarkan seperti ini ya. Kalau untuk yang daily, ini kalau kita perhatikan daily-nya memang di sini rebound Pak Sunar. Tapi saya sudah gambarkan areanya ya, 930 garisnya. Jadi naik ke atas 930 buy. Mungkin ada yang sudah buy ya, 930 ke atas katanya Pak Sunar buy. Saya buy ternyata turun. Sebenarnya sih oke aja kalau sudah buy ya. Memang nggak salah kalau mau buy and sekitar sini. Tapi jangan lupa pasang stop loss-nya di low-nya hari Jumat ya, tanggal 29 Oktober ya. Kalau dia turun lagi di bawah 885, lebih baik jual dulu. Kalau turun banyak 840 ya jual dulu semuanya. Ada kecenderungan dia akan turun lagi ke bawah ya. Kalaupun mau buy bagi yang belum punya ya kan seperti itu ya. Silakan kalau dia naik ke atas 930 buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1000 tambah lagi, naik ke atas 1035 tambah lagi dan seterusnya. Jadi di sini kalau ada garis-garis di sini ya, ini untuk acuan untuk average up. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya seperti itu ya. Bukan berarti belinya bertahap, berarti Pak Sunar nggak yakin dengan analisanya gitu atau ragu-ragu, enggak ya. Karena saya sudah bahas berulang kali ya. Kalau kita tarik Fibonacci retracement-nya dari atas sampai dengan low-nya di sini, itu terus terang aja WSKT primary trend-nya masih downtrend. Saya sudah pernah jelaskan sebelumnya ya. Jadi ini walaupun secondary-nya dia mulai uptrend, tapi di sini mulai istilahnya waspada ya kalau dia sudah dibayar 930 ya. Jangan terlalu agresif ya. Karena dia masih downtrend, jadi belinya bertahap aja. Bukan karena kita nggak yakin atau ragu-ragu dengan analisanya, enggak ya. Saya nggak pernah meragu-ragukan diri saya sendiri ya. Ya bukan berarti saya sombong, enggak ya. Karena memang kenyataannya seperti ini ya. Ini masih cenderung primary trend-nya downtrend. Jadi kita bukan karena ragu-ragu ya, memang karena masih primary trend-nya downtrend ya, kita belinya bertahap aja ya. Istilahnya seperti itu. Kurang lebih cukup lah ya. Laporan keuangannya belum ada ya sejauh ini ya, saya lihat di websitenya IDX ya. Yang berikutnya untuk PTPP. Jadi laporan keuangan PTPP ini sudah keluar ya. Pendapatannya dia naik 10,67% ya. Kuartal 3 2021 dibandingkan kuartal 3 2020. Laba bersih berjalannya ada kenaikan sekitar naiknya lumayan tinggi ya laba bersih berjalannya ya. Dari 65,74 miliar ke 204,76 miliar. Jadi naiknya 211,47%. Secara sekilas memang bagus ya naik labanya. Tapi kalau kita baca laporan keuangannya ke bawah, itu kenaikannya salah satu faktornya bukan dari operasional ya, tapi lebih ke divestasi
divestasi di beberapa sahamnya ya. Jadi seperti sebelumnya dia jual beberapa kepemilikannya di Jasa Marga Kuala Mangu ya. Dia jual ke Kings Ring Limited ya. Itu dia mendapatkan keuntungan 195,5 ya. Kemudian ada juga divestasi di CKJT ya. Keuntungannya sekitar 7,6 miliar ya, kurang lebih ya. Jadi divestasinya itu keuntungannya kurang lebih sekitar 199 miliar lah. Jadi kalau kita hitung bersihnya, kalau dipotongkan dengan keuntungan divestasinya, sebenarnya dari laba bersihnya itu PTBP labanya cuma tipis banget ya, seperti itu ya. Cuma 5, berapa gitu ya. Jadi kita sih jangan terlalu agresif ya kalau dari sahamnya. Memang secara sekilas wah, laba bersihnya naik 212,47% ya. Ya belum tentu kedepannya bagus. Tapi dari pendapatannya dia lumayan bagus lah ya kenaikannya ya. Kemudian kalau dari arus kasnya ya, itu yang biasanya yang ditakut-takutin kalau saldo kasnya itu arus kasnya negatif. Kalau PTPP sih masih cukup terjaga ya, sekitar 5,3 triliun ya, yang setara dengan kas dibandingkan dengan kuartal 3 tahun sebelumnya 5,4 ya, turun sedikit ya, nggak masalah ya seperti itu ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus secara fundamental, tapi secara teknikal ini maksudnya turunnya di bawah 1175 dia berhasil naik. Ya ini memang sudah saya berikan ya garis support resistennya. Kalau misalnya sudah pasang trailing stop, sudah kena, sudah jual semua ya. Ya, kita tunggu berikutnya aja. Kalau dia naik ke atas 1315, kita buy ya. Target berikutnya di 1525 dan 1735. Kalau mau average up lagi di sini kan ada swing high-nya di 1370. Jadi 1315 ke atas buy, 1370 ke atas tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi target berikutnya di 1525. Kenaikannya sejauh ini masih cukup wajar lah. Tapi saya sudah sebutkan kalau turun di banyak 1175 ya jual dulu sebagian. Kalau turun di banyak 1075 ya jual dulu semuanya. Kita lihat di sini ya. Yang belum punya kalau mau buy sih, mau buy sekarang boleh asalkan pasang stop lossnya kalau dia turun di banyak garis saya 1175 atau ikut swing low-nya yang di sini, bukan swing low ya, low-nya ya 1155. Nanti kalau dia turun di banyak 1155, kalau yang buy-nya sekarang lebih baik sih jual dulu. Apalagi kalau dia turun di banyak 1075 ya jual dulu semuanya. Itu kalau dari weekly-nya ya, atau grafik mingguannya. Kalau dari daily-nya garis-garisnya memang beda ya. Di sini saya sebutkan area buy weakness sekitar 1200. Jadi kalau dia sudah ditutup di atas 1200 ya sudah mulai rebound atau mantul ya. Kalau mau spekulasi buy on weakness silakan. Jadi pasang aja stop lossnya di low-nya di sini ya, swing low-nya hari Kamis ya di 1155. Atau dipakai garis saya di 1145 ya. Saya sudah berikan garisnya 1145. Jadi kalau buy sekarang pasang stop lossnya di 1145. Nanti kalau dia naik lagi atas berapa Pak Sunar? Setiap lipatan 50 aja ya. Naik ke atas 1250 tambah lagi, naik ke atas 1300 tambah lagi, atau naik ke atas 1315 ya, garis saya sebelumnya ya, tambah lagi target terdekatnya di sekitar area Fibonacci retracement 38,2%, 1395 ya. Kalau garis saya di 1415. Ini garis saya pakai area kurang lebih di sini ya. 1415 ya, agak ke atas sedikit ya. Jadi sebenarnya uptrend-nya masih cukup bagus ya kan. Selama di atas 1145 dia masih ada harapan ya, seperti itu ya. Mau buy on weakness sekarang silakan ya, kesempatan baik. Atau kalau misalnya masih takut ya tunggu aja di 1055. Artinya kalau dia masih koreksi lagi ya saya nggak mendoakan ya, mudah-mudahan masih rebound ke atas ya. Turun di bawah 1055, kalau dia berhasil rebound ke atas 1055 ya kita buy ya, seperti itu ya. Kalau misalnya turun di bawah 1145 kita average down lagi di 1055, bagaimana Mas Sunar? Saran saya sih biasakan no average down ya, jangan sampai kita average down terus ya. Kenapa Mas Sunar kok belinya bertahap kalau PTPP ya? Karena kalau kita lihat dari tarik garis Fibonacci retracement-nya dari swing high di sini dan swing low-nya, itu dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Artinya secara primary trend ya, itu dia masih downtrend. Karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Walaupun ini kan naik Mas Sunar, ya memang betul ini adalah secondary trend-nya ya, dia mulai rebound. Jadi istilahnya jangka panjangnya ya, kalau kita lihat sebelumnya di sini ya, dia kan koreksi dalam ya, karena ya kalau dia masih di bawah Fibonacci retracement 8,2% ya, itu sebenarnya masih resiko turun ya, seperti itu ya. Dan memang kemungkinan naik masih ada ya, seperti itu ya. Jadi 1145 jangan lupa ya angkanya ya.
Kalau dia turun di banyak 1145 ya lebih baik jual dulu semuanya. Ya, kalau visibility itu mau buy sekarang boleh ya. Pasang stop lossnya 1145. Cukup ya. Berikutnya ADI. Jadi kalau kita lihat ADI di sini dia supportnya di 985, resistennya di 1200 ya. Nah, ini jadi yang ngikutin saya dari awal ya, atau yang rajin nonton ya, harusnya sudah pasang trailing stop ya, lumayan ya. Ini kalau sudah di bawah 1200 kan ini sampai 1050 ya. Jadi kalau sudah jual 1200 kan lumayan. Kalau maupun mau buyback sekarang ya masih profit ya. Lumayan ya seperti itu ya. Daripada kita nggak take profit, nggak pasang trailing stop ya, rugi ya, kehilangan kesempatan di sini ya. Sampai turun 1050 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 985, hati-hati ya, dia ada kecenderungan turun lagi ke 800 dan 660. Jadi jangan sampai memaksakan diri, apalagi kalau average down ya. Ini sebelumnya primary trendnya masih downtrend ya, masih cukup kuat ya. Ini secara weekly-nya, kalau dia tembus di bawahnya 985 lebih baik jual dulu. Kalau yang mau breakout buy high sell higher ya, kalau dia naik lagi ke atas 1200 tambah lagi, atau kalau naik lagi ke atas ini kan di sini high-nya di 1220 ya. Naik ke atas 1220 tambah lagi target berikutnya di 1350 dan 1615. Kalau dari daily-nya, ya ini sudah saya gambarkan, memang di sini area buy on weakness ya, 1045 ya. Dia sudah berhasil naik. Kalau mau buy on weakness ya silakan, asalkan pasang stop loss-nya di swing low-nya yang hari Kamis ya 1000 ya. Kalau garisan Fibonacci retracement 23,6% di 985 ya, itu maksimum stop loss-nya. Jadi kalau sudah punya sekarang atau buy sekarang, buy on weakness ya, pasang stop loss-nya di 1000 dan 985. Kalau dia naik lagi ke atas 1075 tambah lagi boleh ya. Naik lagi ke atas 1100 tambah lagi, naik lagi ke atas 1140 tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya bertahap aja. Karena kalau kita tarik Fibonacci retracement dari swing high di sini dan swing low-nya, Fibonacci retracement 38,2% itu di area 1187-an ya kurang lebih ya. Saya pakai acuan 1200 lah ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1200 ya kemungkinan naik lebih tinggi lagi ada ya. Weekly weekly-nya sudah tembus di bawahnya 286 ya. Harusnya sudah pasang stop loss atau trailing stop di 286 ya. Jadi dia masih testing 260 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 260, dia turunnya bisa dalam lagi ya. Jadi jangan sampai di average down atau di hold ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy, saran saya tunggu aja kalau naik ke atas 286 buy, naik ke atas 324 tambah lagi dan seterusnya ya. Ini resistennya untuk atau target price-nya ya untuk weton untuk di weekly chart-nya. Kalau kita lihat dari daily-nya, ya kan di sini kalau kita lihat ya, ini kalau Fibonacci retracement sebelumnya saya gambar dari swing high di sini dan swing low-nya. Fibonacci retracement 38,2% di 340-an kurang lebih ya. Angkanya 335 tapi garis saya di 340 lah kurang lebih ya. Jadi selama di bawah 340 sebenarnya dia masih cenderung downtrend ya, primary trendnya. Walaupun di sini secondary trendnya uptrend ya. Tapi kalau kita tarik garis secondary uptrendnya di sini ya kurang lebih ya. Ini sudah break ke bawah ya. Jadi kalau di bawah 280 harusnya sih sudah jual dulu ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau belum pasang trailing stop atau stop loss, pasang aja mulai dari sekarang di 266 dan di area ini ya 260 ya. Ini saya ambil dari swing high di sini ya. Kalau dia turun di bawah 266 dan 260 lebih baik jual dulu ya. Jadi 250% turun lagi di bawah 260 jual dulu semuanya. Kalau mau buy cepat ya menurut saya ya, kalau spekulasi ya lebih baik kalau tunggu naik ke atas 280 buy. Buy-nya bertahap aja karena dia masih cenderung downtrend ya, primary trendnya naik ke atas 290 tambah lagi, naik ke atas 306 tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk weton cukup lah ya kurang lebih ya. Yang penting kita sabar, fokus dan disiplin ya. Jadi jangan terpancing, oh harganya murah Pak Sunar. Kalau kita lihat sebenarnya murah itu relatif ya. Kalau dari sebelumnya ya, sini ya 1440 turun dikasih kesempatan sampai di sini ya mungkin ya. Oh sampai 765. Oh itu murah banget Pak Sunar sampai 1400 ke 765 diskon besar. Ternyata dia masih turun lagi ya. Turunnya banyak sampai ini ya 298 ya. Kemudian dia naik ya, tapi dia turun lagi. Ternyata bisa lebih murah lagi loh sampai 184 ya waktu masa pandemi ya. Kemudian naik, ternyata dia turun lagi sampai 218 ya. Ya, memang secara trennya ya, dia kalau kita gambarkan dia memang ini jangka panjangnya memang prospeknya agak susah ya, seperti itu ya, strong downtrend ya. Jadi kita jangan terlalu agresif ya, belinya bertahap aja, apalagi ini short termnya dia juga jangka pendeknya masih turun ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Yang penting
pasang aja stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau takut ya beli saham yang lainnya aja lebih baik ya, karena ini belinya bertahap aja kalau mau ya. Kalau misalnya masih takut ya pilih saham yang lainnya. Oke, berikutnya untuk PP ya, PP presisi. Ini support resistennya sudah saya gambarkan 204 ya, jadi harusnya sudah pasang kena stop loss ya, karena sudah di bawahnya 204. Sebenarnya di sini kalau dia berhasil rebound lagi, dia masih ada peluang ya. Selama di atas 204 ada peluang. Kalau mau spekulasi buy on weakness, mau buy sekarang silahkan ya. Tapi kalau turun lagi di bawah 202 ya, atau 185 lah maksimum ya, lebih baik jual dulu. Karena kalau dia di bawah 185, dia bisa saja testing lagi di 167 dan 148 ya, support berikutnya ya. Kalau selama di atas 204 ya, 204, 200 sampai 204, dia masih ada peluang untuk naik lagi sampai 250 ke atas, masih ada harapan lah seperti itu ya. Kalau dilihat dari daily-nya, Pak Sunar, ini memang area buy on weakness yang sudah saya berikan ya. Jadi belinya mau beli sekarang boleh pasang stop loss-nya di 202 dan 196. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 212, tambah lagi, naik ke atas 218, tambah lagi, dan seterusnya. Jadi sebelumnya kan dia konsolidasi di sini ya, berusaha untuk naik, dia gagal, ekor panjang ke atas, dia turun ya. Sebenarnya sih masih resiko ya. Jadi yang mau nyicil buy-nya bertahap ya, spekulasi buy on weakness, sebenarnya sih boleh-boleh saja ya. Kalau kita tarik dari Fibonacci retracement-nya dari bawah sampai ke atas ya, itu sebenarnya dia walaupun dia sudah di bawahnya 38,2%, dia masih di atasnya 61,8% ya. Jadi selama di atas 168 sebenarnya masih ada harapan. Tapi kalau kita sampai stop loss-nya di 168 ya terlalu jauh ya, seperti itu ya. Jadi di sini pasang aja stop loss-nya di 202 dan kalau 202 terlalu dekat ya, pasang aja di 196 dan 181 maksimum lah ya. Memang agak jauh, fluktuasinya tinggi ya. Kalau nggak berani ya, saran saya belinya bertahap aja atau pilih saham yang lainnya ya, seperti itu ya. Daripada memaksakan diri, nanti belinya di pucuk, nyangkut, nyalahkan Pak Sunar ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk PP ya, analisa konstruksi saham-saham konstruksi dan beberapa anak perusahaannya ya. Ini untuk analisa mingguan untuk 1 November sampai dengan 5 November 2021. Jangan lupa cek analisa saham mingguan yang lainnya. Kemudian yang barusan join jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian seperti biasanya ya, doa saya salam sehat selalu, itu yang paling penting ya. Kemudian damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.